Petugas pemadam kebakaran terpaksa membongkar dinding pembatas saluran kolam untuk mengangkat pipa saluran air kolam renang. Upaya ini dilakukan agar lengan balita yang terjepit dapat terlepas. Dengan memotong pipa menggunakan gergaji kecil, lengan balita ini akhirnya terlepas dari jepitan lubang pipa. Nggak bisa, harus dipatahin tuh, harus dipatahin. Pipanya patahin. Oh. Akhirnya kami berinisiatif untuk membobol beton, untuk membuka akses jalur, mengeluarkan pipa tersebut. Tentunya saya berkoordinasi dengan pengelola kolam renang tersebut. Meski mengalami memar, lengan balita yang terjepit mendapat pengobatan di rumah sakit. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Informasi mengenai balita yang terjepit di kolam renang di Tangerang, Banten tadi mengawali jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menyoroti besaran gaji anggota DPRD DKI Jakarta yang naik di masa ekonomi masih mencekik akibat deraan pandemi. Saya Latif Sregar. Sebuah pohon beringin berukuran besar di Tanah Abang, Jakarta Pusat tumbang akibat tertiup angin kencang. Selain menimpa mobil, batang pohon juga menimpa jaringan listrik. Evakuasi pohon tumbang berukuran besar di Jalan Wahid Hasim, Jakarta Pusat dilakukan petugas suku dinas kehutanan DKI Jakarta. Menggunakan gergaji mesin, petugas satu persatu memotong batang kayu pohon yang melintang. Ukuran pohon yang besar membuat petugas berhati-hati memotong kayu yang menimpa kabel listrik dan satu kendaraan. Sebelum tumbang, angin di lokasi bertiup kencang. Kalau lihat bentuk pohonnya jatuh, Pak. Tadi juga anginnya pas kebetulan agak kencang, Pak. Angin ya? Iya, anginnya di lokasi agak kencang, Pak. Itu nimpa apa, Pak, tadi? Ada mobil dua mobil, yang satu mobil Suzuki Swift, yang satu mobil Ranger punya milik Sudinakar Jakarta Pusat. Petugas langsung mengevakuasi pohon yang telah dipotong menggunakan truk operasional milik suku dinas kehutanan DKI Jakarta. Banjir dan longsor yang menerjang kota Jayapura, Papua mengakibatkan 7 orang warga meninggal dunia. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, bencana itu menyebabkan ratusan keluarga mengungsi. 7 korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Jayapura, Papua dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Papua untuk divisum. 2 dari 7 korban merupakan satu keluarga yang tinggal di Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, sementara lainnya masih dalam identifikasi. Seluruh korban meninggal akibat tertimpa material longsor di beberapa titik lokasi. Karena satu di Bulkam, di belakang pom, tertimbun longsor. Yang meninggal bukan karena banjir, tetapi akibat longsor. Terhadap ibu-ibu di Pasar Yotepa. Evakuasi korban banjir di kota Jayapura terus dilakukan tim gabungan. Dengan menggunakan perahu karet, petugas menembus titik banjir yang sulit dijangkau. Lokasi terparah berada di Pasar Yotepa, Abepura, dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Kita segera ke Papua, bergabung dengan anggota DPD Papua, Philip Wamapma, tentang bagaimana penanganan banjir dan longsor di sana. Pak Philip, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, sejauh pengamatan Pak Philip, banjir dan longsor yang terjadi ini termasuk yang terparah atau sudah pernah seperti ini, Pak? Ya, memang terima kasih, Bung Latif. Jadi, kondisi geografis Papua ini yang berbukit dan bergunung atau gunung ini banyak aliran sungai yang selama ini kan menurut kami belum menunjukkan secara signifikan karena belum terlalu besar curah hujan, tapi kali ini curah hujan yang sangat besar baik di provinsi di Papua maupun Papua Barat
ini kemudian berdampak pada bencana alam. Nah, kita lihat bahwa ini peristiwa seperti ini peristiwa yang langka ya, karena menurut hemat kami Papua sangat nyaman dalam lingkungan, tetapi kemudian dengan terjadi peristiwa seperti ini berarti sebenarnya Papua itu darurat ya, lingkungan ya, sangat darurat. Kita sendiri sebagai wakil rakyat melihat ini suatu bencana yang sangat luar biasa, apalagi telah menelan korban nyawa, harta ya. Oleh sebab itu perlu evaluasi total kaitan dengan lingkungan di Papua. Sebelum kita ke penyebab tentang penanganan sendiri, Pak Philip melihat apakah sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura maupun Pemprov Papua sudah berjalan dengan baik? Menurut pencermatan kita, saya pikir sampai dengan saat ini kan untuk evakuasi warga sipil dan penanganan untuk keselamatan itu ya secara langsung baik oleh pemerintah kota maupun TNI Polri dan Basarnas itu kan sudah melakukan itu. Hanya saja kan lokasi bencana ini kan hampir merata merata ya, sehingga memang perlu partisipasi semua pihak ya, jadi tidak hanya harus pemerintah tapi semua warga. Ya. Ada kesulitan untuk distribusi bantuan maupun untuk mengumpulkan warga di tempat-tempat pengungsian? Pikir titik letak atau peristiwa ini kan ada dalam kota ya, sehingga pikir tidak terlalu sulit ya untuk dilakukan. Hanya sekarang tinggal bagaimana sumber daya dan kesediaan fasilitas pendukung, itu yang paling utama. Oke, terkait dengan darurat lingkungan yang Pak Philip sudah sampaikan tadi, sebelum ini apakah sudah ada woro-woro atau kecurigaan antisipasi jika suatu saat hujan lebat maka tanah Papua tidak akan sanggup melawan curah hujan tersebut? Iya, memang kalau kita lihat sebenarnya Papua banyak kawasan-kawasan hutan ya, hutan lindung yang kemudian dijadikan sebagai tempat-tempat untuk pembangunan, kemudian lokasi penyerapan air yang tadinya ada, kemudian demi kepentingan pembangunan itu ditimbun dan ditutup ya. Apalagi kalau kita lihat konstruksi kota Jayapura itu kan sebagai misalkan gunung. Yeah. Hampir kan gunung-gunung itu kan diambil materialnya untuk pembangunan ya, sehingga tidak ada penahan bahkan alur sungai itu kan tertutup ya, sehingga menurut saya itu juga adalah bagian atau faktor yang kemudian berdampak hari ini. Oleh sebab itu kalau kita ingin menjaga tanah Papua sebagai tanah yang aman, damai, ya lingkungan itu harus dijaga, termasuk hutan lindung itu harus dijaga dan dilestarikan, termasuk sungai-sungai yang berdampak banjir ini kan harusnya menjadi perhatian daripada semua pihak. Oke, kalau bicara bagi orang Jakarta atau di kota-kota besar, ketika kita bicara tentang hutan, maka pikirannya adalah ini jauh dari tengah kota. Tapi yang banjir ini adalah pusat kota Jayapura. Apakah hutan lindung yang Pak Philip maksudkan tadi itu ada di dekat kota Jayapura atau jauh dari pusat kota? Sebenarnya kalau kita lihat konstruksi geografisnya kan, pembangunan kota-kota di Papua itu di bawah gunung ya, di bawah gunung atau di lembah ya, sehingga perkembangan pembangunan ini kemudian mengganggu alam otomatis, apalagi dengan debit air yang besar ya, maka airnya kan prinsipnya kan mengalir ke bawah, sehingga tentu daerah rendah itulah yang terdampak itu. Nah, jadi menurut bagi saya ya kita harus sadar bahwa kita harus mencintai alam. Kalau kita mencintai alam, alam juga akan mencintai kita. Gitu. Ya, ke depan untuk mengantisipasi terulangnya kasus seperti ini, selain menghutankan kembali, apakah perbaikan drainase atau kemudian melancarkan aliran sungai termasuk harus menjadi prioritas pemerintah Papua? Sepakat ya. Jadi yang pertama adalah
jangan karena kepentingan pembangunan kita abaikan lingkungan. Itu yang paling penting. Artinya bahwa penataan wilayah ini kan perlu dilakukan. Izin membangun itu kan tujuannya adalah untuk penataan lingkungan, termasuk tata ruang, mana yang layak untuk pembangunan, mana yang untuk kawasan hutan, mana yang untuk kawasan penyerapan. Ini perlu ditata kembali sehingga RT/RW daripada kabupaten dan kota itu perlu dilaksanakan. Jangan hanya sebatas simbol-simbol, tapi harus dilaksanakan. Itu sehingga pembangunan tidak mengesampingkan lingkungan. Strategi pembangunannya yang keliru atau pengawasan dari RT/RW itu yang tidak berjalan dengan baik? Saya pikir pengawasan kurang ya. Artinya bahwa pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait kurang tegas dalam pengawasan, sehingga pembangunan itu berdasarkan keinginan orang, bukan berdasarkan kehendak daripada konsep tata ruang itu sendiri, sehingga sembraut yang tadi adalah sembraut ya, sehingga ya risiko seperti ini ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi menjadi bahan evaluasi. Bahan evaluasi kita bersama, mudah-mudahan aman semuanya Papua. Baik, Pak Pilep, terima kasih, selamat malam. Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah mengeluarkan guguran awan panas sejauh 2.500 meter. Warga diimbau mewaspadai banjir aliran lahar jika hujan deras turun. Gunung Merapi di Jawa Tengah kembali memuntahkan awan panas sebanyak 2 kali pada Jumat siang. Dengan durasi 223 detik, guguran pertama awan panas meluncur sejauh 2.500 dari puncak Merapi. Disusul guguran kedua dengan jarak luncur 1.800 meter dengan durasi 154 detik. Berdasarkan pantauan BPPTKG Yogyakarta, guguran material awan panas mengarah ke barat daya. Warga diimbau untuk waspada akan ancaman banjir lahar dingin jika hujan turun sewaktu-waktu. Hingga kini kondisi Gunung Merapi berstatus siaga. Buat Anda pengguna jalan tol, hati-hati menggunakan jalur darurat. Minibus yang menyalip lewat jalur darurat menabrak truk di ruas tol Trans Sumatera. Sopir minibus tewas, 2 penumpang lainnya terluka. Allahu Akbar. Kejadian Sebuah minibus yang melintas di tol Trans Sumatera Lampung ringsek setelah menghantam truk dari arah belakang. Sopir minibus meninggal di lokasi sementara 2 penumpang terluka. Kecelakaan terjadi saat minibus dari arah Bandar Lampung hendak menyalip truk di jalur lambat. Diduga karena jalan yang bergelombang membuat sopir bus hilang kendali dan menabrak truk dari arah belakang. 119. Di kilometer 119. 1 korban meninggal dunia. Korban tewas dan luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Lampung Tengah. Proses evakuasi becak motor yang tercebur ke sungai akibat terserempet truk berlangsung dramatis. Informasi tersebut kami rangkum dalam 5 berita pilihan yang akan diawali dari kebakaran pabrik kelapa sawit. Telah terjadi kebakaran di PKS Serbelawan lewat Polsek Serbelawan. Api seperti sebuah pabrik kelapa sawit yang terletak di Dolok Ilir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pihak keamanan pabrik menutup akses dan melarang media dan warga masuk dalam lokasi kejadian. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Seperti inilah proses evakuasi becak motor yang masuk ke sungai di Jalan Poros Pabundukang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Bentor ini terperosok dan tercebur ke sungai setelah diserempet truk kontainer bermuatan semen. Pengemudi bentor dan seorang penumpang ikut jatuh ke sungai dan tertimpa badan bentor. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka-luka. Inilah suasana kamar hotel yang menjadi saksi bisu pembunuhan seorang wanita di wilayah Kosambi, Tangerang, Banten. Korban berinisial S merupakan warga Blora, Jawa Tengah, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan mulut berbusa. Korban bermalam di hotel tersebut bersama seorang pria berinisial R. Diduga kuat korban merupakan korban pembunuhan. Beginilah cara warga Dusun Sumber Langsep di Lumajang, Jawa Timur yang harus menyeberangi aliran lahar Gunung Semeru akibat akses jembatan yang terputus.
Selama beberapa hari warga terisolir tanpa pasokan listrik. Mereka nekat seberangi jalur aliran lahar Gunung Semeru untuk keluar dusun. Meski menantang maut karena tidak ada akses lain dan jembatan Jugosari juga belum diperbaiki. Ibu muda bernama Musrifah ini melahirkan di tepi jalan Adi Sucipto, Pontianak, Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan motor yang ditumpanginya bersama suami mogok. Sang ibu melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dibantu oleh warga sekitar. Walau dengan persalinan seadanya dan tanpa dibantu tenaga kesehatan, ibu dan anak melewati proses persalinan dalam keadaan selamat. Di tengah situasi ekonomi yang belum membaik akibat pandemi, gaji anggota DPRD DKI Jakarta naik. Tunjangan komunikasi dan transportasi menjadi Rp41 juta per bulan. Kami akan membahasnya saat lagi, tetap di iNews Prime.